سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah tempatnya salah dan keliru. Karena dengan kesalahannya, ya itulah manusia. Tapi kalau salahnya fatal, maka ya harus diluruskan. Seperti seorang Gus yang sedang viral, yang dia itu mampir di podcast sana sini, yang penontonnya banyak. Dia bawa-bawa ayat Quran untuk membela praktek sulapnya. Perlu diketahui, itu adalah sebuah dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan sampai kita selalu kaum muslimin berkata tanpa ilmu, apalagi terkait Al-Quran, apalagi untuk membenarkan atau melakukan sebuah pembenaran praktek sulap abal-abal untuk mengambil buhul sihir. Saya kaum muslimin yang tentu sangat percaya dengan adanya sihir, karena itu adalah sebuah bentuk keimanan kita pada Al-Quran, ya. Akan tetapi kalau untuk sulap tipu-tipu, ya, berkedok maunah, bukan karomah lagi sekarang, hijrah ke maunah, ya. Maka ini yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Berdalih maunah dan dengan keistiqomahannya, ya, yang secara tidak langsung mengecap dirinya itu istiqomah, ini tentu tidak bisa dibenarkan. Kita bisa lihat dari beberapa referensi-referensi, baik dari Al-Quran maupun penjelasan para ulama. Para sahibul karomah, orang yang mendapatkan karomah dari Allah Ta'ala, ya, ini saya bicara karomah dulu, ya. Kita bisa lihatlah di juz 15 surat Al-Kahfi ayat 19, ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labithtum qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ashabul Kahfi, ya, 7 orang pemuda, 8 bersama anjingnya itu, mereka adalah orang-orang terpilih dengan tauhid yang sangat mantap. Mereka istiqomah menjaga agamanya, menjaga Islamnya, menjaga keimanannya kepada Allah Ta'ala. Mereka diberikan karomah, tidur di gua selama 300 tahun lebih. Di samping mereka dapat karomah, mereka tidak tahu kalau ternyata mereka dapat karomah kemuliaan dari Allah, tidur di gua selama 3 abad. Buktinya surat Al-Kahfi ayat 19 ini. Dan demikianlah kami bangunkan lagi mereka supaya mereka saling bertanya-tanya. Salah seorang di antara mereka berkata, Kam labistum, berapa hari kalian tidur? Akhirnya mereka saling menjawab, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kami tidur paling tidak sehari atau setengah hari. Mereka tidak tahu bahwa ternyata mereka tidur 3 abad lamanya. Luar biasa. Dan banyak kisah-kisah orang yang dapat karomah yang mereka itu tidak bisa mengontrol kapan karomah itu datang. Demikian juga ma'unah. Kita bisa lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Ketika Rasul SAW menceritakan tentang 3 orang Bani Israel yang mereka kehujanan berteduh di sebuah gua, ternyata ada batu yang tergelincir, batu besar, sehingga menutup mulut gua. Mereka bertiga ini terjebak di dalamnya. Ini orang biasa, ya. Akhirnya mereka bertawasul kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang kebiasaannya itu memerah susu. Susu itu selalu diberikan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, dan tidak akan diberikan kepada anak istrinya sampai kedua orang tuanya minum. Hingga suatu ketika dia mendapati orang tuanya tidur, dia tunggu-tunggu sampai kedua anaknya merengek-rengek di kedua kakinya, tetap tidak diberikan sampai kedua orang tuanya meminum hasil susu perahannya. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, kalau misalnya ini adalah amalan solehku, berbakti kepada orang tuaku karena ingin mendapat ridhomu, tolong bukakan mulut gua ini. Akhirnya terbuka, ada celah dari langit, mereka semua bisa lihat. Akhirnya orang yang kedua juga bertawasul sama Allah, ya Allah, dulu aku pernah naksir sama sepupu perempuanku yang sangat cantik. Dia pengen aku gauli, ya, sehingga mensyaratkan untuk bekerja dulu, menyediakan uang 100 dinar. Ketika aku bekerja keras, 100 dinar itu sudah aku dapatkan, aku ingin menzinahinya. Bukan dinikahi, tapi dizinahi.
Tapi perempuan itu berkata, takutlah engkau kepada Allah, janganlah kamu menzinahiku. Akhirnya aku tinggalkan dia karena aku takut sama engkau. Ya Allah, kalau misalnya aku tinggalkan kemaksiatan itu karena ingin mengharap ridhomu, bukalah mulut gua ini. Akhirnya terbuka lagi, tapi masih belum sepenuhnya. Mereka masih belum bisa keluar. Nah, yang ketiga adalah juragan, ya, yang itu dia biasa memberikan upah kepada pekerjanya. Sehingga ada satu pekerja yang dia itu nggak mau menerima upah kala itu, sampai ditumpuk-tumpuk, akhirnya upah yang harusnya diberikan ke pekerja itu bisa dibelikan sapi dan penggembalanya. Suatu ketika pekerjanya minta, akhirnya diberikan itu adalah hasil upahmu selama ini, sapi dan gembalanya silahkan bawa pulang semua. Kalau aku lakukan itu karena ingin mengharap ridhomu ya Allah, bukalah mulut gua ini. Mereka susah payah, nggak bisa ngontrol dengan tenaga dalamnya, bim salah bim, ya, belgedes, habis itu mulut gua seketika langsung terbuka. Enggak, mereka adalah orang-orang istiqomah, ya, bahkan salah satu di antara mereka adalah orang yang mau berbuat maksiat tapi dia tinggalkan karena Allah. Dia merengek sama Allah, baru mulut gua itu dibuka sepenuhnya. Ini malah yang katanya dapat maunah setiap kali tampil bikin konten, ya, bahkan di acara podcast dia bisa menarik energi goib, menarik benda-benda goib, ya, benda nyata secara goib. Ini kan tidak masuk akal, bertentangan juga dengan nas-nas yang sharih dari Al-Quran dan Sunnah. Ayolah bertobat, gak usah ngeyel. Kamu itu kurang ngaji, ayo ngaji dulu. Saya bukan mau sombong, tapi nyatanya memang seperti itu, supaya Anda sadar bahwa selama ini yang dilakukan adalah kedok saja. Anda tidak mewakili Islam dan muslimin. Khawatirnya orang-orang di luaran Islam sana yang memusuhi Islam akhirnya punya celah lagi untuk mengatakan Islam adalah agama yang konyol. Jangan, naudzubillah min dzalik. Ya, ayo belajar Quran lagi, belajar tafsir, belajar hadis. Di bukunya Syekh Mahfud Termasi, ya, Bughyatul Adqiya, itu jelas. Di situ banyak qaul-qaul ulama yang dikutip beliau bahwa yang namanya karomah itu harus disembunyikan. Beda sama mukjizat. Kalau mukjizat harus ditampakkan, karomah harus disembunyikan. Ya. Dan banyak manuskrip kitab-kitab lama, kitab Turath yang menjelaskan bahwa yang namanya karomah selayaknya tidak untuk dicari-cari. Siapa saja yang menginginkan dapat karomah, apalagi karomah itu berbentuk khariqul adah, keajaiban-keajaiban yang di luar batas logika manusia, di luar batas kemampuan manusia, maka dia akan tertipu dan setan akan main-main di situ. Ya, maka si Gus yang viral ini sekali lagi tidak mewakili Islam dan muslimin, tidak mewakili pemahaman Quran dan Sunnah yang benar. Karomah, maunah didapatkan dengan keistiqomahan, ya, dan tanpa pengetahuan dari orang yang diberikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.